Audio Jungle. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ira Sentia, kelas 1D PGSD dengan NIM 2020A1H106. Di sini saya akan melakukan observasi mengenai pembuangan sampah. Sebelum kita melanjutkan video ini, teman-teman semua jangan lupa like video ini, comment, and subscribe, dan jangan lupa tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan dengan video-video. Baik, di sini saya sudah berada di tempat pembuangan sampah masyarakat Tanjung Bila. Di sini saya akan menjelaskan dampak positif dan dampak negatif dari pembuangan sampah. Sebelum saya menjelaskan dampak positif dan negatifnya, saya akan menjelaskan penyakit apa saja yang disebabkan oleh pembuangan sampah. Salah satu penyakit yang sering terjadi saat melakukan pembuangan sampah yaitu demam berdarah. Demam berdarah akan menular dari satu orang ke orang lainnya. Dari dampak pembuangan sampah tersebut dapat membuat manusia terserang penyakit bahkan sampai mengalami meninggal dunia. Kemudian penyakit yang kedua yang disebabkan oleh sampah yaitu hepatitis A. Hepatitis A berupa virus yang menyebar melalui sampah dan menyebabkan adanya gangguan fungsi hati. Penyebaran virus terjadi akibat kontaminasi makanan dan air yang dikonsumsi oleh manusia. Yang ketiga, desentri. Desentri merupakan radang usus yang menyebabkan diare disertai dengan keluarnya darah atau lendir saat buang air. Penyakit ditandai dengan sering buang air besar karena aktivitas amuba dan bakteri yang banyak ditemukan pada sampah yang berserakan. Seperti teman-teman lihat bahwa sampah-sampah yang berserakan di sini. Selanjutnya, kolera. Kolera disebabkan oleh bakteri Vibrio. Seorang mengkonsumsi air atau makanan yang berkontaminasi. Selain air yang dikonsumsi, karena saya mengobservasi di dekat laut, karena di sini pekerjaan rata-rata warga Tanjung Bila adalah nelayan. Saat turun ke laut, otomatis bakteri yang disebabkan oleh sampah akan terkena badan atau anggota tubuh lainnya yang menyebabkan terjadinya penyakit tersebut. Yang terakhir yaitu diare. Diare disebabkan oleh amoeba yang hidup di air tercemar. Nah,
Air tercemar tersebut seperti air laut yang terkena sampah-sampah dari pembuangan masyarakat sekitar. Baik, dari penjelasan penyakit-penyakit yang disebabkan oleh sampah, ada dua cara saat penularan sampah kepada manusia. Yang pertama, penularan langsung. Apabila sampah dibuang sembarangan, akan kemungkinan orang lain menyentuhnya, sengaja maupun tidak disengaja. Saat anggota badan yang bersentuhan dengan sampah, bakteri atau kuman akan menyerang tubuh kita, sehingga menyebabkan berbagai penyakit yang saya sebutkan tadi. Dampak pembuangan sampah sembarangan, terutama yang tajam seperti kaleng, gelas-gelas atau piring-piring pecahan dari rumah-rumah warga yang dibuang sembarangan, jika terkena kaki atau tangan manusia, otomatis akan menyebabkan luka. Luka tersebut akan menimbulkan adanya kuman atau virus yang menyerang anggota tubuh manusia. Yang kedua, penularan penyakit secara tidak langsung. Penularan penyakit secara tidak langsung dapat terjadi pada hewan seperti nyamuk, tikus, kecoa, dan sebagainya. Hewan-hewan ini bisa menjadi kendaraan untuk bakteri, virus, dan sebagainya. Seperti pada lalat yang bisa membawa bakteri ke makanan kita yang bersinggah ke makanan lalu dimakan oleh manusia, itu otomatis akan membawa kuman ke tubuh manusia. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan dampak positif dan negatif dari pembuangan sampah. Dampak negatif dari pembuangan sampah sembarangan seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa akan terkena penyakit. Yang kedua, rusaknya biota laut. Nah, saya akan menjelaskan rusaknya biota laut. Dari pembuangan sampah sembarangan, otomatis saat air pasang laut naik, sampah tersebut akan ikut terbawa arus. Apalagi musim sekarang, yaitu musim hujan. Saat datangnya hujan, air dari gunung akan membawa sampah turun ke laut yang akan merusak biota laut seperti terumbu karang, ikan-ikan menjadi punah. Yang ketiga, membuat udara tidak segar karena bau-bau kotor yang dibuang oleh manusia akan mengganggu pernapasan. Kemudian dampak positif dari pembuangan sampah yaitu seperti plastik-plastik yang dibuang manusia akan diambil untuk dijual. Selain untuk dijual, plastik-plastik yang dapat digunakan akan didaur ulang menjadi bahan-bahan yang berguna seperti kerajinan tangan. Yang ketiga, dapat dijadikan pupuk atau kompas. Baiklah teman-teman semua, itulah hasil observasi saya mengenai pembuangan sampah. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.